udan, ora panas, dalane merenyanya, cuah, gila. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kali ini ketemu lagi dengan saya Jeput Nusantara seputar Mesuji, dan inilah kehidupan seputar Mesuji. Oke, jangan lupa ya, subscribe apa? Subscribe. Yuk tonton aja video. Teman-teman yang masih penasaran dengan wilayah Mesuji ini, khususnya di wilayah pedalaman, terutama mulai masuk pasar KTM dan sebagainya, bisa datang ke sini, bisa menyaksikan langsung ya betapa asiknya di kampung ini saat kita melihat beberapa warga yang sedang mengendarai perahu otoknya dengan membawa barang dan muatan yang cukup berat untuk pulang ke kampung halaman ataupun dari halaman untuk keluar ke pasar untuk berbelanja ataupun membeli beberapa keperluan sehari-hari. Oke. Dan di sini pokoknya tampak seperti alam yang masih alami ya. Jadi masih kehidupan yang memang masih alami dengan berbagai kehidupan yang masih mengandalkan transportasi tradisional seperti perahu, kelotok dan lain sebagainya. Karena jalur air di sini adalah menjadi satu-satunya jalur alternatif setelah jalur darat tidak bisa dilalui untuk menuju ke kampung mereka. Ini kita sudah memasuki kampung Eka Mulya ini teman-teman ya. Kampung Eka Mulya. Nanti setelah ini kita akan melintasi beberapa wilayah lagi ya. Kita nanti sampai ke KTM, dan di sepanjang jalan yang kita lalui nanti kita akan melihat beberapa jalur-jalur air yang ada beberapa motor, perahu-perahu kecil, dan jalan di sini juga sebagian masih ada yang masih tanah dan beberapa batuan yang sudah mulai rusak, dan ada pun juga perkampungan di sini yang jalannya sebagian udah dicor halus, juga ada yang diaspal. Juga masih banyak beberapa jalur-jalur yang masih banyak lubang dan terdapat genangan-genangan air untuk menuju ke wilayah KTM. Dan di sini saya sudah masuki di jalur 2 ini dulunya. Ini wilayah DKM nih ya teman-teman ya. Ini wilayah DKM. Jadi ada 2 jalur kanan dan kiri, namun di sini saya lihat tampak masih sebelah kiri aja yang bisa dilalui karena sebelah kanan cukup lumayan dalam lubangnya.
di depan ini ada pertigaan teman-teman ya, jadi kalau kita balik lagi ke kanan itu sebenarnya bisa, itu nanti kita tembus di perbatasan Tugu Eka Mulia tadi. Namun jarang juga mobil yang melintas di jalur itu karena memang di pedalamannya itu agak banyak sekali jalan-jalan yang sedikit rusak ya, jadi mereka biasanya banyak yang mengambil jalur lurus yang seperti saya lewati barusan ini tadi, karena memang jalurnya sudah lumayan bagus ya dibanding jalur yang kita harus berbelok ke arah kanan saat kita menemui Tugu Eka Mulia tadi untuk ceritanya. Oke, dan ini kita melewati cor ya, ada beberapa cor. Setelah kita melewati kampung DKM tadi, ini ada cor sudah lumayan bagus, dan bisa disaksikan di sini juga beberapa penduduk yang sedang beraktivitas melakukan kegiatan rutin, yaitu menurunkan ataupun membersihkan kayu gelam dari hutan yang diambil menggunakan cara-cara masyarakat, yaitu mengambil kayu yang besar dan meninggalkan yang kecil untuk tumbuh kembali ya. Jalur air di sini menjadi salah satu jalur alternatif kedua saat jalur darat sudah tidak lagi mampu digunakan menggunakan kendaraan, maka beberapa masyarakat yang dari pedalaman menggunakan jalur air, salah satu jalur alternatif untuk mengeluarkan hasil panen ataupun membawa barang-barang yang berat untuk melintasi jalur-jalur ini menuju ke rumah ataupun halaman masing-masing yang berada di pedalaman. Dan biasanya mereka menggunakan perahu klotok ataupun sejenisnya yang dibekali dengan mesin sehingga dapat memuat beberapa beban berat saat mereka melaju. Hamparan luas sawah di sini nampak hijau dan terlihat sangat subur. Jadi bisa dipastikan daerah sini jika saat musim padi sangat banyak menghasilkan hasil panen dari sawah-sawah mereka ya. Namun untuk mengeluarkan hasil panen ataupun hasil bumi dari wilayah ini sedikit agak susah karena memang jalannya yang sedikit buruk, dan adapun warga juga yang menggunakan jalur air untuk memudahkan akses untuk memuat padi-padinya ataupun hasil buminya saat panen tiba ya. Jadi mereka menggunakan kapal air ataupun kelotok dan menggunakan jalur air sebagai salah satu jalur alternatif setelah jalur darat ya. Di sini jalur air juga masih berfungsi sangat baik, dan inilah kanalnya, dan di depan nanti ada sebuah dermaga kecil yang dipergunakan oleh para masyarakat sini untuk pemberhentian perahu-perahu klotok mereka setelah mengadakan perjalanan jarak jauh dari kampung pedalaman menuju pasar KTM ataupun sebaliknya. Dan inilah wajah Kabupaten Mesuji di pedalaman KTM yang kebanyakan mayoritas penduduk sini adalah petani. Nah ini kampungnya, dan kita lanjut. Tapi kalau masih seputar KTM, pasar dan seputaran pasarnya masih bisa dilalui karena masih bagus jalannya dan masih sangat luas jalurnya. Dan ini yang saya maksud dengan dermaga kecil yang berada di kawasan sebelum pasar KTM. Jadi ada beberapa mobil-mobil karena itu yang sedang parkir untuk memuat beberapa muatan ataupun menurunkan muatan yang kemudian
muatan itu nantinya akan dioper, dibawa oleh perahu-perahu pelosok menuju ke para pemesan ataupun masyarakat kampung pedalaman yang ingin membeli buku dan lain sebagainya melalui jalur air ini. Oke, ini aktivitas warga di sini, dan ini pun di sini ada ya seorang pembuat perahu itu yang sedang tampak di depan, perahu protop yang baru dibuat dan kemudian nanti dipasarkan. Biasanya perahu-perahu itu sudah dipasang oleh konsumen. Nah, dan ini jalurnya air ya yang selalu dilintasi ataupun dilalui para masyarakat pedalaman untuk menuju ke kampung ini. Tapi saya menggunakan jalur darat teman-teman ya, karena saya menggunakan kendaraan roda 4, jadi masih bisa menggunakan jalur darat. Namun untuk menuju ke kampung pedalaman ujung sana, saya terpaksa juga kemungkinan harus melalui jalur air seperti yang ada di samping ini ya. Oke, terima kasih. Ini hanya sedikit aja tadi cuplikan mengenai suasana dan kehidupan Masuci pedalaman, yaitu tepatnya KTM Masuk. Dan inilah videonya. Terima kasih bagi yang udah subscribe dan yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai ketemu di perjalanan Jabrik Nusantara berikutnya. Jabrik Nusantara pamit undur diri dan wassalam.